Bapa yang baik, kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami Bapa. Dalam keadaan apapun, kami mau tetap katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Engkau ada di hati kami Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap memilih setia kepadamu Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Engkau yang mempesona hati kami Tuhan. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari Bapak Ibu kita bangkit sama-sama. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kau memberi kami kesempatan, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kami bisa datang masuk ke dalam hadirat-Mu
mempersembahkan pujian dan syukur kami. Saat yang kami tunggu-tunggu Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami mohon jamah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ini kami umat tebusan-Mu Bapa, orang-orang yang Kau kasihi. Kami menantikan yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan November. Sebentar lagi Desember, banyak yang liburan ya. Haleluya. Sudah senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini. Pagi ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sederhana saja, tapi bisa membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam, yaitu tentang masalah yang memuliakan Tuhan. Mari katakan bersama sekali lagi, 1, 2, 3, masalah. Haleluya. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa sebetulnya dalam kehidupan manusia itu hanya ada 2 jenis masalah. Hanya ada 2 jenis. Apapun itu, hanya ada 2 jenis. Yang pertama adalah masalah yang lahir dari ketidaktaatan manusia kepada Tuhan, atau masalah yang lahir dari dosa. Saudara, kita tidak perlu membaca Alkitab, tapi kita tahu masalah pertama yang muncul dalam kehidupan manusia itu dimulai dan terjadi di Taman Eden. Suatu taman yang sebenarnya diciptakan khusus oleh Tuhan untuk manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, di mana di taman itu semua kebutuhan Adam tercukupi. Ada orang bilang begini, Pak, masalah timbul karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Siapa bilang, saudaraku? Adam dan Hawa itu semua kebutuhannya tercukupi di Taman Eden. Tapi justru di sanalah muncul masalah pertama. Hanya oleh karena mereka melanggar satu perintah yang sederhana. Tuhan bilang begini, ada banyak pohon dalam taman ini. Engkau boleh makan semua buahnya. Dari semua pohon yang ada, cuma satu saja, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, itu jangan kau makan. Cuma satu, saudaraku. Sebetulnya itu perintah yang susah apa gampang, coba saya pikir. Sebetulnya kan sederhana ya, kecuali kalau dibalik begini. Ada banyak pohon di taman ini, tapi yang boleh kau makan cuma satu dari pohon. Cuma satu buah dari satu pohon itu saja. Nah itu susah, saudaraku ya. Tapi ini enggak. Ada banyak pilihan dan Tuhan hanya minta yang satu itu jangan disentuh, jangan dimakan, dan itu dilanggar. Akibatnya satu masalah pertama muncul dalam kehidupan manusia, mereka terusir dari Taman Eden. Saudara perhatikan, masalah ini tidak dirancang, tidak direncanakan Tuhan, tapi dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah sayangnya manusia itu tidak belajar dari pengalaman pertama ini, tapi terus-menerus mengulang hal yang sama. Saudaraku, Alkitab mencatat ada satu orang perempuan yang Tuhan mau selamatkan dari pemusnahan. Tuhan mau berkasih karunia. Tuhan mau menolong supaya perempuan ini tidak musnah, tidak terhilang. Yaitu seorang perempuan yang adalah istri Lot. Kita tahu Lot tinggal di Sodom dan pada satu ketika Sodom mau dimusnahkan, mau dihancurkan. Tapi ada satu keluarga dan dalam keluarga itu ada satu orang perempuan yang Tuhan mau selamatkan sebetulnya. Ya, dan untuk rencana Allah yang begitu baik itu, Tuhan mengirimkan 2 malaikat untuk menuntun Lot dan istrinya ini keluar. Ya, perempuan yang menjadi istri Lot ini supaya selamat. Dia perintahkan 2 malaikat. Coba kita lihat ayatnya ya. Kejadian 19 ayat 16 dan 17. Perhatikan saudaraku. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan siapa? Tangan istri. Istrinya Lot. Dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Kedua orang yang dimaksud ini adalah malaikat Tuhan. Sebab, perhatikan apa? Tuhan hendak mengasihani dia. Tuhan mau mereka selamat dari pemusnahan itu.
Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan di sana. Baik kan rencana Tuhan itu? Baik sekali loh. Jadi Tuhan tuh enggak pernah punya punya rencana supaya istri Lot ini binasa. Enggak ada sama sekali. Perhatikan ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah salah satu malaikat itu bilang begini, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Ini perintah yang gampang apa susah, saudaraku? Lari dan jangan lihat ke belakang. Cuma itu aja. Tapi apa yang dibuat, saudara nanti boleh baca di rumah. Istri Lot ini menoleh ke belakang. Akibatnya apa? Dalam waktu sekejap, dia menjadi patung garam. Apakah itu rencana Tuhan? Enggak loh. Masalah itu muncul karena apa? Ketidaktaatan dia. Saudara, ada satu raja yang sering kita kupas dari mimbar ini, yaitu seorang raja yang bernama Saul. Raja yang dipilih Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Satu kali di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan hendak mengokohkan kerajaan Saul sampai selama-lamanya. Itu artinya apa? Tuhan mau Saul ini jadi raja bukan saja pada dia, tapi pada keturunan-keturunannya menjadi raja atas Israel. Cuma karena satu perintah sederhana. Tuhan bilang begini, nanti ada seorang nabi yang bernama Samuel yang akan mempersembahkan korban. Tunggu Samuel sampai datang. Setelah Samuel mempersembahkan korban, engkau boleh pergi berperang. Ini si Saul ini enggak taat, saudaraku. Disuruh nunggu enggak mau. Dan ketika dia coba nunggu, Samuel enggak kunjung datang, dia pikir kelamaan ini Samuel ini enggak hadir-hadir. Udah sini mana korban bakarannya, saya yang mempersembahkan korban. Padahal itu dilarang oleh Tuhan. Yang boleh mempersembahkan korban hanya imam, raja enggak boleh. Dan itu dilanggar. Dan Alkitab mencatat sejak saat itu, Allah memilih raja yang lain, Daud, untuk menggantikan Saul, saudara. Satu lagi ya, supaya kita jelas nih. Saudara tahu seorang nabi yang sering dinyanyikan dalam sekolah minggu? Siapa nabi itu? Wah, ini gak pernah ikut sekolah minggu berarti. Haleluya. Nabi Yunus, saudaraku, ya. Ada kan? Masuk ke mana? Masuk ke mall ya. Enggak, masuk ke perut ikan. Itu kan sering dinyanyikan, ya toh. Nah, pertanyaannya begini. Ya, saudara pasti bisa jawab setelah apa yang saya ceritakan tadi. Apakah Allah punya rencana Yunus masuk perut ikan? Enggak sama sekali. Hanya karena Yunus menolak perintah Allah untuk pergi ke Niniwe, dia lari ke Tarsis, disitulah dia masuk perut ikan. Jadi dia masuk perut ikan itu bukan rencana Allah, saudaraku. Seringkali dalam kejadian hidup kita ini berkata, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Padahal Tuhan bilang, aku ini gak ikut-ikut loh. Masalah ini kau yang buat sendiri. Ya, seorang peneliti Alkitab, ya, seorang hamba Tuhan yang suka meneliti Alkitab, meneliti kehidupan para tokoh-tokoh yang dicatat dalam Alkitab. Dan sudah tahu, kesimpulannya begini, 60% masalah yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab, 60% itu terjadi bukan karena Allah merencanakannya, tetapi karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. 60% loh. Artinya kalau dalam hidup ini ada 10 masalah, 6 itu terjadi bukan karena Allah, karena orang itu yang ciptakan. Saudara, kita perlu mengerti hal ini, dan kalau saudara mengerti akan hal ini, ada banyak masalah tidak perlu timbul dalam hidup kita. Betul apa betul, saudaraku ya? Tapi bila Anda sudah terlanjur nih, ya masalahnya udah hadir. Pak, dalam hidup saya ini saya lagi bergumul dengan masalah ini. Masalah yang saya ciptakan sendiri. Jalan keluarnya sederhana. Bertobat dari dosa ketidaktaatan. Jangan lagi langgar firman Tuhan, saudara. Itu sudah menolongmu dan akan menuntunmu pada jalan yang benar.
Tapi bukan itu yang akan kita kupas hari ini, saudara. Yang kita akan kupas hari ini adalah masalah yang lahir dari kehendak Allah. Loh, ada tuh Pak, masalah yang memang Allah kehendaki. Ya, nah kita melihat ya, haleluya. Mari kita melihat pada Ayub 1 ayat yang pertama. Saudara, seorang yang bernama Ayub ini diperkirakan hidup sebelum zaman Abraham. Ya, diperkirakan ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Perhatikan, orang itu apa? Saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini orang hebat nggak saudara? Ibu-ibu, kalau Anda punya calon mantu seperti ini seneng nggak? Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya? Nggak pakai lama kali ya. Kita bikin rame-ramenya aja. Atau pilih mana? Mantu seperti ini atau pilih yang kaya raya. Pilih yang mana, saudara? Nggak usah dijawab di sini ya. Saudara, orang yang seperti ini orang yang luar biasa, saudara. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, di mana saya juga punya rekan-rekan, punya kawan-kawan, banyak hamba Tuhan. Maaf ya, saya boleh katakan jujur di hadapan saudara. Hamba Tuhan yang punya kriteria seperti ini aja, maaf nih, jarang loh. Ya, tapi ini adalah pribadi yang pasti pernah ada karena dicatat dalam Alkitab. Orang yang luar biasa. Saudara, apakah orang ini melanggar perintah Tuhan? Oh enggak, saudaraku. Hidupnya enggak neko-neko, enggak cari masalah. Dia hidup menjauhi dosa, dia hidup dalam perintah Tuhan, dia juga tidak mau bertengkar dengan orang lain. Orang yang seperti ini, tiba-tiba tanpa dia melakukan kesalahan, tiba-tiba ditimpa musibah. Loh. Artinya apa? Musibah atau masalah itu bukan lahir dari kesalahan dia. Hidupnya bagus, saudaraku. Satu ketika ada seorang pembantu dia lari datang dan dia bilang begini, Pak Ayub, lembu, sapi, dan keledai, semua yang Pak Ayub punya dijarah sama orang Sheba, dirampok. Lembu, sapi, dan keledai yang jumlahnya ribuan itu. Lalu nggak berapa lama di hari yang sama, ada lagi pembantunya datang. Dia bilang begini, Pak Ayub, ada musibah. Kambing, domba yang sedang dibawa ke ladang rumput, disambar petir, semua mati. Dan yang ketiga ada lagi seorang pembantunya datang, dia bilang begini, unta yang kita punya yang jumlahnya 1000 lebih itu, dirampok sama orang Kasdim. Dalam satu hari, semua hartanya habis, saudaraku. Dalam satu hari. Ya. Satu ketika, beberapa tahun yang silam ada seorang kawan lama yang saya nggak pernah jumpa. Jadi terakhir saya jumpa dia itu di tahun 2008 ya, 2009 di Tangerang. Setelah itu saya pindah ke Malang, saya nggak pernah jumpa lagi, saudara. Nah, orang yang tidak pernah saya jumpa ini teman saya ini tiba-tiba datang ke sini. Ya, saya kaget loh. Ini orang kan biasa kerjanya di Tangerang, hidupnya di Tangerang, kok tiba-tiba ke sini, saudara. Singkat cerita, dia ceritakan bahwa sekarang dia itu lagi bangkrut, habis. Saudara. Dan dia datang ke sini, cuma dia bilang, Har, saya cuma minta tolong satu saja sama. Saya mau balik ke Tangerang, saya nggak punya uang. Tolong pinjami saya beberapa ratus ribu supaya saya bisa beli tiket bis. Saya mau pulang ke Tangerang. Istri anak saya ada di sana. Entah bagaimana saya hidup, yang penting saya pulang dulu, kata dia. Orang ini kaya, saudaraku. Punya aset, punya tanah, punya ruko, punya kantor, punya mobil.
habis. Tapi ya saudaraku ya, teman saya ini tubuhnya masih sehat, keluarganya masih ada semua. Nah, Ayub setelah mengalami keberangkutan yang demikian rupa, beberapa hari kemudian datang lagi seorang pembantunya dan dia beri kabar, Tuhan, 10 anakmu yang sedang kumpul-kumpul di rumah mereka, tiba-tiba rumahnya dihantam sama angin topan, atapnya roboh, saudara. Ya, kalau atap rumah zaman dulu itu dari batu-batuan, saudara. Roboh dan 10 anakmu tidak ada satupun yang selamat. Kehilangan harta, kehilangan anak. Tidak ada satu anak yang tersisa. Dan yang terakhir, tiba-tiba dalam sehari muncul borok, saudara. Alkitab menulis dengan kata barah ya, tapi boleh kita sebut borok yang muncul di satu titik lalu mulai menyebar dan akhirnya ada dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Saking menderitanya dia, Alkitab mencatat sampai Ayub mengambil pecahan kaca lalu menggaruk-garuk sekujur tubuhnya. Yang terakhir, kehilangan kesehatannya. Saudara, apa sih yang salah dengan Ayub? Seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tapi mengalami masalah yang sedemikian berat, saudara. Sebenarnya apa yang salah dengan Ayub? Ya sebenarnya nggak ada yang salah, saudara. Ini semua terjadi karena seizin Allah. Tapi saya mau ajak kita menarik fokus perhatian kita kepada satu peristiwa yang mendahului atau yang mengawali semua musibah yang akan dialami Ayub ini. Ya. Karena ini semua diawali dari sebuah pertemuan rahasia. Nah, saya akan ceritakan supaya saudara tidak usah baca Alkitab. Saya akan sampaikan dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dimengerti ya. Jadi semua musibah sebelum terjadi ini diawali oleh sebuah pertemuan rahasia yang tidak diketahui oleh seorang manusia pun. Karena pertemuan ini terjadi di alam roh. Siapa yang berjumpa? Satu hari iblis menjumpai Tuhan. Ya, dan dalam perjumpaan itu terjadilah sebuah dialog sikat. Ya, si Tuhan bilang begini, iblis kamu dari mana aja? Terus iblis menjawab, saya habis jalan-jalan, putar-putar keliling dunia kata dia. Ya, ada yang suka keliling dunia? Barangkali ada yang ketemu iblis ya, enggak ya. Jadi dia bilang, aku habis putar-putar. Terus Tuhan bilang gini, oh berarti kamu pasti pernah melihat seorang hambaku yang bernama Ayub. Orang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan Tuhan sendiri membanggakan siapa Ayub. Namun perhatikan, apa kata iblis? Nah ini penting saudaraku. Karena ini sebetulnya menjadi cikal bakal terjadi musibah yang akan menimpa Ayub. Lalu iblis berkata kepada Tuhan, ini dengan bahasa saya ya supaya mudah dimengerti. Ayub itu kan mau jadi hambamu. Ayub itu kan setia kepadamu. Karena engkau melindungi dan memberkati dia. Coba kalau semua berkat yang pernah kau berikan dalam hidupnya, diambil, ditarik. Pasti Ayub akan meninggalkanmu dan mengutukimu, kata iblis. Lalu Tuhan menjawab, aku enggak setuju. Karena aku tahu siapa Ayub, dia tidak seperti yang kau katakan. Nah selepas dialog itu, terjadilah pembuktian, saudaraku. Saudara, oleh seizin Allah, iblis mengambil semua berkat yang pernah Tuhan berikan dalam hidup Ayub. Oleh karena itu dia kehilangan 3 hal tadi, yaitu kekayaan, anak, dan kesehatan. Tapi saudara tahu, kita bisa melihat apa respon Ayub dalam Alkitab. Akhirnya setelah semuanya itu dialami oleh Ayub, Ayub berkata, ini responnya ini luar biasa saudaraku. Ayub 1 ayat 21, katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub memberi respon tepat seperti yang Tuhan katakan. Ayub tetap setia sekalipun dia sudah kehilangan segalanya. Nah, yang saya mau kita perhatikan di sini adalah ada satu pertanyaan penting, saudaraku. Kenapa dialog singkat antara iblis dengan Allah itu ditulis dalam Alkitab? Itu cuma dialog singkat. Saudara pernah renungkan hal ini? Dan ketika saya merenungkan hal ini, saya mendapati bahwa ini semua dicatat dalam Alkitab. Supaya Anda dan saya tahu apa kerinduan Tuhan dari dirimu. Yaitu Tuhan mau engkau mengikut Tuhan. Bukan karena berkatnya, tapi karena engkau mengasihi Tuhan dengan tulus. Engkau mengasihi Tuhan di atas segala berkatnya. Inilah yang menjadi kerinduan Allah. Coba katakan kepada dirimu sendiri. Aku mengasihi Tuhan di atas segala berkatnya. 1, 2, 3. Benar nih kayak gitu. Haleluya. Saudara, coba kita bayangkan sejenak ya. Kita pakai imajinasi kita ya. Kalau engkau punya seorang putra yang kaya raya, masih bujangan, dan putramu yang masih bujangan ini lagi cari istri, cari calon istri. Lalu pada satu kesempatan berjumpalah dia dengan seorang gadis cantik, kenalan, PDKT, ternyata nyambung, saudaraku. Nah tentunya sebelum dinikahi, dia bawa dong ke orang tuanya, ke papa mamanya, dikenalin ya toh. Dan Anda mungkin sebagai orang tuanya mulai kenalan, ngobrol sana sini. Tentunya ada satu pertanyaan yang paling kau ingin tahu kan. Kalau anakmu mau menikah dengan seseorang, yang paling kau ingin tahu apa sih? Nggak tahu, bingung saya Pak. Saya belum punya anak. Kalau saya nih sederhana aja. Saya ini ingin tahu, kenapa gadis ini kok mau jadi istri anak saya? Alasannya apa sebetulnya gitu ya? Dan mungkin kita persingkat ya. Akhirnya sang mama ini tanya kepada si gadis, kamu kok mau sih sama anak saya? Terus gadis ini dengan jujur dan polos menjawab, iya, anak ibu kaya soalnya. Nanti apa yang saya mau dia bisa belikan. Kalau saudara jadi mamahnya, kira-kira seneng apa? Aduh kok gini ya? Kira-kira gimana hati? Dalam hati, kalau bisa ganti aja cari yang lain, kan gitu ya? Apa enggak seperti saya? Ada yang seneng di sini ya? Ini luar biasa Pak, terusin kalau yang kayak gini Pak. Sebagai orang tua yang sehat dan masih waras saudaraku ya, pasti saudara akan sedikit kecewa dengan apa yang dikatakan oleh gadis itu. Nah ada satu peristiwa, nah ini beneran saudaraku ya, karena ini dimasukkan di dalam banyak koran, bahkan di internet juga ada, saudara bisa searching di Google, dan saya pernah sampaikan ini beberapa tahun yang silam. Jadi ada sebuah berita viral yang terjadi di Jepang, ya, yaitu sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang komedian yang sudah pensiun, namanya Kato Chan. Ada yang pernah dengar? Kato Chan, halo? Kato Chan ya, bukan Kato Chan ya, Kato Chan. Jadi pada Agustus 2011, Kato Chan yang mantan komedian terkenal sekali dulu. Pada saat itu dia usianya sudah 69 tahun, saudaraku. Dia menikah dengan seorang gadis cantik, gadis Jepang, yang usianya masih 23 tahun. 69, 23, selisihnya berapa?
46 tahun, saudaraku ya. 46 tahun. Jauh ya saudara ya. Dulu saya waktu Tuhan kasih kesempatan menikah untuk kedua kalinya, ya, beda usia saya dengan istri saya ini, saya anggap udah jauh, bedanya 16 tahun saudaraku. Sehingga waktu saya menikah dulu di Jakarta ya, ada beberapa orang bilang begini, aduh Pak Hari ini sukanya daun muda. Ya, bedanya jauh saudaraku. Ya. 16 tahun. Tapi ini bedanya berapa? 46 tahun. Ini bukan daun muda, akar muda ini saudaraku. Jauh lebih dari daun muda. Dan pernikahan berjalan dengan baik. Tapi Kato Chan ini kan punya fans, punya penggemar. Karena dulu dia itu sangat terkenal. Dan mulailah timbul gosip-gosip. Katanya begini, itu Ayana itu, rasanya penasaran, coba tampilkan dulu deh fotonya Kato Chan tuh, ada ya, tuh. Ya, ini 69, ini 23 saudara. Ya, bukan seperti bapak sama anak, ini seperti bapak sama cucu ya. Jauh sekali. Pak Taram, tolong jangan ikuti ya. Haleluya. Nah, saudara, banyak gosip. Dan gosipnya itu hampir serupa, bunyinya begini. Ayana mau menikah dengan Kato Chan karena harta. Mungkin nggak? Ya, pertama Kato Chan ini udah tua, saudaraku. Ya, udah keriput semua tuh ya. Diedit seperti apapun ya tetap gitu. Jadi apa yang membuat si Ayana ini mau menikah sama Kato Chan? Banyak orang bilang karena harta. Dan memang Kato Chan ini adalah mantan komedian yang sangat terkenal, oleh karena itu penghasilannya besar. Diperkirakan tabungannya itu bermiliar-miliar, saudaraku. Masuk akal kalau timbul dugaan seperti itu. Dan awalnya Kato Chan membiarkan aja, nggak mau pusing dengan gosip-gosip yang ada di luar. Dia santai aja, dia hidup happy dengan istrinya ini. Tapi karena gosip itu tidak berhenti, akhirnya dia mulai terganggu juga. Nah, lalu ada seorang sahabatnya bilang begini, saya punya ide. Kamu mau tahu nggak sebetulnya Ayana itu cinta sama kamu apa cinta sama hartamu? Gitu. Ya, tertarik Kato Chan. Ya, bisa ya? Bisa. Iya bisa. Idenya sederhana. Terus dia cerita. Bilang gini, saya punya seorang teman yang adalah direktur dari sebuah stasiun TV nasional di Jepang. Stasiun TV nasional ya, Jepang. Dan dia itu punya sebuah program reality show. Tahu apa tuh? Pokok program TV yang mengangkat kisah-kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia gitu ya. Tapi di tempat sesungguhnya, di waktu yang sesungguhnya gitu ya. Nah, jadi dia bilang gini, kalau kamu mau, saya akan sampaikan kepada kawan saya ini, pasti disetujui. Di mana kita akan membuat sebuah settingan, di mana akhirnya nanti Ayana itu akan ketahuan. Dia cinta kamu apa cinta hartamu akan ketahuan di sana. Oh ya wis, mau gitu ya. Dan singkat cerita, disiapkanlah. Dan pada hari H, itu di sebuah restoran tuh dipasang kamera-kamera tersembunyi. Mikrofon dan segala macam peralatannya dipasang. Jadi Ayana nggak tahu kalau itu sedang direkam dan disiarkan secara langsung nasional, saudaraku. Disiarkan loh ini. Jadi sebetulnya Kato Chan ini ya berisiko. Tapi dia oke lah akhirnya dijalani. Jadi ceritanya ketika semua persiapan udah komplit, sudah siap, Kato Chan masuk ke restoran itu bersama Ayana dan makan malam romantis ya, romantic dinner gitu ya. Wah, makan malam di sana. Makan makanan yang enak ya. Ketika mereka menikmati makanan sambil ngobrol, tiba-tiba HP-nya Kato Chan ini bunyi. Ya. Dan karena mereka tuh sudah suami istri. Jadi nggak ada yang disembunyikan di antara keduanya. Kato Chan ini menjawab dengan cara menyalakan speakerphone-nya.
Kan kedengaran dong, ya toh. Ternyata itu adalah telepon dari satu perwakilan dari sebuah bank yang sedang berupaya menagih hutang, saudaraku. Si Ayana kaget, loh, emang kamu punya hutang ya? Karena kedengaran di sana dari pembicaraan itu jumlah hutangnya bahkan sampai 20 miliar, saudaraku. Ya, terus akhirnya Kak Tocan bilang, nanti saya akan hubungi Anda kembali, saya sedang ada tamu saat ini, Anda bisa, kita akan telepon lagi. Ditutup. Nah, Ayana udah terlanjur dengar, dia bingung, dia bener kamu punya utang. Dan akhirnya Kak Tocan bilang, iya saya punya utang. Bahkan untuk membuat segala sesuatunya supaya tampak nyata, si Kak Tocan tuh mempersiapkan sebuah surat yang ada stempel banknya di mana di situ tertera bahwa dia memang punya utang sejumlah 20 miliar. Kaget si Ayana, kok bisa loh kamu punya? Terus gimana ini? Terus Kak Tocan bilang, ada satu hal lagi yang belum kamu tahu. Sebetulnya tabunganku sudah habis, katanya. Tabunganku sudah habis. Aku nggak bisa bayar. Terus ini gimana? Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan kalau mau bayar hutang ini, saya harus jual rumah satu-satunya yang kita miliki, tempat tinggal kita. Gitu, karena saya udah nggak punya harta lagi. Baru saya bisa bayar lunas. Istrinya tuh kaget sampai nangis. Aduh, kamu kok nggak ngomong begini-begini. Pokoknya Kak Tocan bilang, saya nggak mau bikin kamu sedih. Terus akhirnya Kak Tocan memberikan sebuah penawaran. Sebuah penawaran begini, saya nggak mau kamu ikut susah, karena ini masalah saya, biar saya yang tanggung sendiri. Jadi saya nggak mau ikut susah. Saya akan memberikan sebuah tawaran kepada kamu. Begini, besok kita akan ke kantor notaris, saya akan balik nama rumah ini menjadi atas nama kamu. Menjadi atas nama kamu, dan setelah itu kita bercerai. Kalau sudah bercerai, rumah itu tetap menjadi milik kamu. Dan hutang yang harus saya tanggulangi tidak akan membuat kamu kehilangan rumah itu. Sudah ngerti ya maksudnya ya? Jadi dia udah saya wariskan ke kamu, kita cerai aja. Nanti urusan bank sama saya itu gimana nantilah. Paling banter masuk penjara, kira-kira begitu. Nah di titik ini sebetulnya Kak Tocan mau tahu apa respon dari si Ayana, apa respon dari istrinya. Kalau memang istrinya cinta kepada harta, dia akan terima ide itu, betul nggak? Ya toh, tanpa ada risiko dia terima rumah yang harganya puluhan miliar. Kalau memang istrinya cinta harta, tapi sebentar istrinya diam, lalu dia mengusap air matanya, terus dia bilang begini, aku tidak mau bercerai. Aku mau hidup bersamamu sekalipun harus hidup miskin. Itu kata istrinya. Terus Kak Tocan bilang, lalu bagaimana dengan hutang kita? Rumah itu jual saja. Lunasi hutangmu. Aku punya sedikit tabungan. Mari kita sewa tempat yang murah. Kita bisa tinggal di sana dan kita memulai segala sesuatunya dari awal lagi. Yang penting kita tidak berpisah. Saudara, di titik itu Kak Tocan tahu istrinya mencintai dia lebih daripada hartanya. Saudara bisa menangkap sesuatu? Saudara, kalau Kak Tocan aja rindu punya istri seperti itu, apalagi dengan Bapa kita di surga. Kalau hari ini ya Tuhan bertanya kepadamu, mana yang kau cintai? Berkat atau aku, kata Tuhan. Dan Ayub membuktikan hal itu. Sekalipun dia harus kehilangan segala-galanya, dia tetap mengikut Tuhan. Saudara tahu, ada satu pribadi yang harusnya mencintai Ayub, yang harusnya menjadi satu-satunya penopang sebagai manusia di samping Ayub, yaitu istrinya Ayub. Tapi dikala semua itu terjadi, istrinya Ayub bilang begini,
Masih bertekunkah engkau kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Orang yang paling dicintai dan satu-satunya anggota keluarga yang tersisa berkata seperti itu. Tapi apa yang Ayub buat, saudaraku? Dia bilang begini, apakah engkau hanya mau menerima segala yang baik dari Allah dan kau tidak mau menerima apa yang buruk dari Tuhan? Ayub didapati tidak bersalah dalam kata-katanya. Didapati tetap benar terhadap Tuhan. Saudara yang cintai Tuhan, saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, amin. Dia memberkati kita, Dia menolong kita, Dia melindungi kita, Dia mencukupi segala kebutuhan kita, Dia menyembuhkan kita. Tapi sungguhkah kita mencintai Dia? Sekalipun kita nggak memperoleh semuanya itu. Kemarin saya membeli sebuah buku, saudaraku ya. Judulnya Heavenly Man, Manusia Surgawi. Ini buku ini saya cari ke banyak toko, saya nggak dapat. Apakah saya berpikir mungkin dihentikan produksinya atau bagaimana? Saya nggak dapat. Dan ketika saya cari di internet secara online, cuma ada satu toko yang menjual, dan itu pun apa? Stok lama, saudaraku. Saya nggak lihat lagi harganya. Begitu saya lihat ada satu toko yang jual, saya pesan, saya beli. Mencatat atau menulis tentang kehidupan nyata dari seorang Kristen yang bernama Liu Zhenying di Cina. Dan kerap dipanggil dengan sebutan Brother Yun. Hari ini orang ini masih hidup pada usia 65 tahun. Tapi di buku ini diceritakan bagaimana dia hidup, saudaraku. Nah, Liu Zhenying satu kali hadir di pertemuan hamba-hamba Tuhan di Denmark. Di mana pada saat itu dilakukan sebuah penelitian. Nah, ini saya ceritakan ya. Di awal tahun 95 dilakukan penelitian tentang karakter orang-orang Kristen yang ada di Cina. Jadi diadakan penelitian. Dan dibandingkan dengan orang-orang Kristen yang ada di Eropa. Hasilnya didapati bahwa orang Kristen di Cina memiliki kesetiaan yang luar biasa. Jauh lebih setia dibandingkan orang-orang Kristen yang ada di Eropa. Mereka punya iman yang kokoh, tahan uji, dan setia sampai akhir. Bahkan orang-orang Kristen di Cina mengalami pertumbuhan jumlah jiwa paling tinggi sedunia, saudaraku. Dari tahun ke tahun, pertambahan jumlah jiwa pada saat itu ya, tahun 95, mengalami pertumbuhan jumlah jiwa paling tinggi setahun. Nah, Brother Yun yang kebetulan datang mewakili Cina, ditanya, kenapa ini bisa terjadi pada orang-orang Kristen di Cina dan tidak pada orang-orang Kristen di Eropa? Jawabannya sederhana sekali. Brother Yun bilang gini, karena di Cina penuh dengan tekanan. Saya ulangi, dia bilang begini, karena tekanan. Maksud Anda apa? Lalu Brother Yun menjelaskan, di saat kami memutuskan menjadi seorang pengikut Kristus, di saat itu juga kami kehilangan kenyamanan. Kami dikucilkan, dikejar, ditangkap, disiksa, bahkan tidak sedikit yang dihukum mati. Untuk beribadah, kami harus masuk ke dalam hutan pada saat semua orang sedang tidur malam-malam, supaya tidak ada yang melihat kami dan melaporkan kami. Tapi di saat yang sama, kami melihat kasih Tuhan yang luar biasa menolong kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, menuntun kami, mengajar kami. Dan Dia selalu ada bersama dengan kami. Tekanan itulah yang membentuk kami menjadi kuat. Saudara, bagi saudara yang suka burung ya, ada satu burung yang terkenal namanya burung Raja Wali. Dan saudara bisa searching di Google tentang burung ini.
Tapi pagi ini saya mau sampaikan, tahukah saudara, kapan seekor Raja Wali bisa terbang sampai ke titik yang paling tinggi? Ternyata dalam kondisi biasa, Raja Wali tidak bisa terbang sampai setinggi itu. Titik yang tertinggi baru bisa dicapai ketika badai datang menghadang perjalanannya. Di saat itu Raja Wali akan membuka sayap selebar-lebarnya dan membiarkan badai itu membawa dia ke titik yang paling tinggi. Titik yang tidak mungkin dicapai ketika tidak ada badai. Dan saudara tahu ketika badai datang dalam kehidupanmu, itu adalah kesempatan kau terbang ke titik yang paling tinggi. Dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya ingin membagikan satu renungan terakhir sebagai penutup. Ada satu pertanyaan. Apakah engkau mengasihi Tuhan lebih dari segala berkat-Nya? Saudara tidak perlu jawab. Saudara renungkan itu baik-baik. Haleluya. Saya minta tolong singer, boleh ke depan. Kita akan menyembah Tuhan sebentar. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. yes Lord. You are waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you are. You are here. You are here, moving in our midst. Yes Lord. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Mari kita bangkit berdiri. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness. my God, that is Who you you are here. are here, moving in our Yes. Sembah Tuhan. worship you. Tidak ada. Worship you. You are here. Sikini bede 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 bara 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 share. Worship you. I worship you. Worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you mari kita pejamkan mata kita sebentar. Yes. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu
Seringkali kami datang karena sesungguhnya kami hanya mencari berkat-Mu. Kami hanya mencari pertolongan-Mu. Dan selepas kami memperoleh berkat-Mu, kami melupakan Engkau, Tuhan. Pagi ini Bapa, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Yes Lord. Engkaulah yang kami perlu Tuhan. Di atas segala-galanya, Engkau yang kami perlu. Yes Lord. Yes Lord. You are here. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. Mari kita pejamkan mata sebentar. Tuhan, ini kami umat tebusan-Mu. Pagi ini kami minta Engkau mengurapi setiap kami, menjamah hati dan pikiran kami, merubah sikap hati kami, Tuhan. Mari Tuhan, orang-orang yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri, jamah setiap kami. Sikata pakara labakana masyikede benahana tora labaralaba. Kira labakana masyikede benakana harli ratokora labasyikede benado. Kora labakana masyikede benahana taparali dapora labaralaba. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Ya Tuhan, jamah satu demi satu Tuhan. Sikada bakarala bakana masyikede benahana tora labaralaba. Kurli da 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 berala bashi. Kurli da da do la da masyikede benade da do. Kira de na na de la di menina o la di da de. Sikada borala bakana masyikede benahana de la barala bashana do.
Sikara barala barala bashela di da do. Seperti tetesan air dingin yang menetes dari atas kepala dan turun ke bawah. Demikianlah Tuhan mengurapimu. Sikada bawah labak ini menahaya. Ada satu kesegaran yang baru. Satu kesegaran yang baru. Sikada baralaba karena masih kini benahara. Tuhan berkata, sesungguhnya aku tahu semua kebutuhanmu. Bahkan ketika Ayub selesai melalui semua proses dalam kehidupannya, dia tidak meminta apa-apa dari aku, kata Tuhan. Tapi Tuhan memulihkan keadaannya bahkan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Dan Tuhan melahirkan dari generasi berikutnya 10 anak baru bagi Ayub, memberinya cucu. Bahkan Ayub diberinya kesempatan melihat cicitnya, keturunan pada generasinya yang keempat. Dan Ayub menutup mata di dalam damai sejahtera. Dia berkata, dulu aku mengenal engkau dari apa kata orang, tapi hari ini setelah aku melewati semua proses itu, aku melihat engkau langsung dengan mataku sendiri. Ini dialami oleh mereka yang mengejar Tuhan habis-habisan, yang mengikut Tuhan bukan karena berkat-Nya. Mereka rela kehilangan segalanya asal bisa tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan. Terima kasih buat firman. Syukur padamu. Di dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. You are here. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saya minta tolong pada hamba-hamba Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Bagi yang sudah menerima anggur dan roti, mari kita bangkit berdiri. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar setelah ibadat ini selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA sekitar jam 1 siang. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Komisi dewasa muda diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja. Saya minta Bapak Ibu untuk pakai berdiri. Kita akan mengakhiri doa dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh berhimpun di sini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Lembutkan kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mau mengikuti apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu selaku gembala kami yang Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Hikmat marifat-Mu Tuhan, hati hamba, hati gembala Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami untuk lebih lagi Tuhan, punya hati yang tulus untuk mengasihi-Mu dan melayani Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk istri dan anak-anaknya, maupun kami juga bersyukur buat teman-teman kami yang telah melayani Engkau, WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melayani Engkau. Tuluskan hati kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawa Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GB Hope dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kau memberkati pekerjaan mereka, Engkau berkati keluarga lepas keluarga. Apapun yang mereka kerjakan, jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup mereka. Kami juga bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan, kasihilah bangsa ini. Ampunilah bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan, bangsa ini Tuhan boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu menerangi bangsa ini Tuhan. Dan berbondong-bondong
orang datang Tuhan, dengan lutut mereka bertelut, dengan lidah mereka mengaku Engkaulah Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Dan sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.